kecil. Pas saya tukar ke sini nggak nyala. Oke. Apakah sudah bisa terlihat di 01 sharing screen saya? Halo? Sudah terlihat dan sudah terdengar suara saya? Ya, ya sudah Pak. Sudah ya? Baik. Kita akan lanjutkan eksperimen hari ini ya. Jadi pastikan MATLAB-nya sudah bisa berjalan. Kalau satu dan lain hal kalian belum bisa jalan atau belum bisa akses, merapat ke rekannya yang sudah bisa menjalankan MATLAB-nya. Nah, yang paling mudah dulu kita lihat yang sampling dulu ya. Teorema sampling. Ntar, kita lihat dulu. Oke. Nah, kita lihat dari sini yang halaman 21 ini ya. Nah, teori awalnya sih dari fasor ini. Jadi sinyal itu sinyal sinusoid kita terpaksa mundur dulu ke belakang atau langsung aja lah di depan sini. Sinyal sinusoid itu, nah lihat. Sebenarnya anggap saja kita punya sebuah roda. Nih, roda ada jari-jarinya satu. Ini ya. Ketika roda ini berputar dan berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam, pada saat roda yang jari-jarinya R dan tetanya sama dengan 0, yang paling mudah R-nya sama dengan 1 ya, tetanya sama dengan 0, maka akan mulai dia di sebelah sini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia berputar ke sini. Akan kembali lagi. Jadi fasornya bergerak dari 0 kemudian 90, 180, 270, 360 derajat sama dengan 0 lagi. Nah, kalau diplot terhadap waktu, sebetulnya trajektorinya akan kayak gini nih ujungnya. Dan ini kalau kita lihat dari ya, dari sudut pandang sini nih. Oh, salah. Nah, kita lihatnya dari sudut pandang sebelah sini nih. Nah, atau diproyeksikan terhadap bidang yang ini, maka kita dapatkan gambaran seperti ini. Jadi real, imaginary, dan waktunya dalam hal ini tidak digambarkan karena menembus bidang yang tegak lurus dengan kita, dengan layar. Nah, ini kan, ini tegak lurus itu. Jadi ini sumbu real, ini sumbu imajiner. Sumbu real dan imajiner ini sebenarnya kan bilangan kompleks ya. Untuk gampangnya bilangan kompleks tanpa kita menafsirkan lebih jauh, anggap saja sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Nah, coba kalian sekarang plot ini nih di MATLAB-nya. Coba hasilnya seperti apa?
Kopas aja. Kenapa? Bukunya dari tempat tertentu di internet. Coba tanya teman Anda. Di internet itu banyak sekali harta karun. Buku apapun ya, hampir semua buku yang ada di Amazon yang harganya 1 juta rupiah ke atas, ada itu. Nah, kalian perlu mengaktifkan aja kecerdasan sosialnya. Sama sedikit searching, pasti dapat. Searching sendiri atau minta orang lain searching buat Anda. Saya juga dapat ini dari mahasiswa kok. Cuma saya tidak mau menyebarluaskannya. Ini namanya Signal and Communication Technology Ban Keonwook Kim. Nih, bukunya kayak gini. Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah punya, karena kan ini sudah diumumkan hari yang lalu ya. Dan kalaupun Anda belum punya, sekarang dalam beberapa menit pasti punya. Salah satu dapat, simpen saja di WA group atau di Line group kalian atau di share store-nya. Langsung semuanya bisa ya. Udah dapat belum? Di kelas 01 sudah pada punya? Bukunya? Tes belum, Pak. Belum juga? Ya, mari kita lihat. Silakan nyari. Kalian itu harus tahu di internet itu banyak harta karun yang berharga. Berbagai macam buku banyak di sana. Ya, jadi harus pandai-pandailah kalian itu ya. Buku, jurnal, makalah, contoh program, semuanya ada. Coba saya mau lihat dulu. Sudah dapat belum bukunya? Ada? Nah, yang sudah dapat mungkin di-share saja ke Google. Kalian biasa sharing-sharing. Rugi kalian tidak memanfaatkan sedikit kemampuan untuk mencari harta karun tersebut. Kerjasama dengan rekan. Ada yang sudah bisa ngeplot? Kenapa? Oh, gitu ya. Tapi saya udah bilang dari minimal beberapa. Kenapa? Oke. Ya, ada sekarang nanya sama teman Anda. Download dari dia. MATLAB-nya udah. Jadi urusannya tinggal beberapa menit udah selesai. Panjang lagi ya. Udah ada yang punya. Udah ya.
Oke, jadi sudah ada yang bisa. Nah, itu sudah. Bagi yang sudah jalan bisa share screen nggak biar ngasih tahu yang lain, biar yang lain jadi cepet. Ada yang boleh share screen? Zoom? Share screen ya, Zoom ya. Berbagi ilmu hari Jumat. Berkah. Silakan yang sudah jalan share screen supaya temennya yang lain yang belum jalan bisa dibantu dipercepat. Silakan share screen dulu ya. Nih saya sambil lihat-lihat yang filter ini kayaknya nantilah ini. Silakan share screen-nya. Nah, nanti yang berikutnya nanti yang ini ya. Yang program 2.2. Nanti hasilnya 2.6 kayak gini. Nah, jadi kita belajar ngeplot beberapa sinyal sinusoid sama kosinusoid ini ya. Ayo, share screen dulu. Yang berikutnya yang sudah jalan sambil menunggu yang dua-dua ini diplot ya. Jadi kita punya hasil yang kayak gini. Nah malahan kalau ngeplotnya jangan pakai subplot, ini satu-satu aja. Oke. Nah, itu ya. Baik. Yang lain udah? Silakan lihat yang belum. Nah itu ya di workspace itu di MATLAB di kanan itu coba diklik kalau ingin lihat angkanya. Nah, jadi kalian eksperimen. Kalau sudah bisa, coba kasih label. Sumbu X kasih label, sumbu Y kasih label, sumbu Z kasih label. Tinggal menambahkan saja.
komennya karena MATLAB ini kan interpreter. Tuh tulisan tuh X label kayak gitu tuh di bawah ya. Tinggal tulis X label kemudian single quote theta atau apa misalnya. X label, Y label, cuma gitu ya. X label di bawah aja karena kan ketika udah diplot. Ketika sudah diplot tuh kan ada XL. Ya contoh sajalah apa gitu ya, tulisin. Ya coba di run lagi. Nggak usah kayaknya. Kalau yang pakai backslash itu pi gitu, theta itu yang sudah ada label tertentu, mengambil dari latex biasanya. Nah, jadi sudah ada ya XYZ-nya. Oke, sekarang mumpung share screen, kopas lagi yang program 2.2 yang ini hapus aja. Kopas lagi yang 2.2-nya. Nah, itu ya. Ya, di hasil plotting ini memang belum ada keterangan-keterangannya sebagaimana ada di buku. Tapi plottingnya sudah terlihat. Coba yang subplot satu-satu. Ini sinyal apa yang merah, sinyal apa yang biru. Yang sebelah mana yang menyebabkan ngeplot yang biru misalnya. Coba cek. Skrip yang mana yang membuat dia subplot pertama kiri atas ya. Nah, di situ subplot 221. Plot omega X1, omega X2. X1 apa? Cosinus ya. Dan X2 adalah sinus. Kemudian X limit, Y limitnya di X limitnya di minus 2pi sampai 2pi. Y limitnya minus 1,5 sampai 1,5. Nah itu subplot 221. 221, 222, 223, 224 ya. Oke. Nah, sekarang yang subplot 222 itu coba pahami di situ. Ngeplot apa dia? Kalau yang 221 kan sinus dan kosinus biasa ya. Nah, sekarang yang 222 ngeplot apa?
Lihat, yang 222 ngeplot apa? Coba lihat gambarnya. Ada berapa grafik di situ? Plot yang pertama ditambah satu lagi tuh. Yang warnanya kuning muda. Ngeplot apa? Ayo, disampaikan. Lihat aja dari codingnya. Yang subplot 222, kurva ketiganya apa? Komennya pakai plot itu. Subplot 222, plot omega x1, omega x2, kemudian omega minus x2. Minus x2 itu apa? Minus sinus, ya. Jadi membalikan saja yang kuning. Yang kuning tua sekarang dikali minus 1, jadi minus. Jadi antara kuning muda dan kuning tua itu kan jadi saling berbalik ya. Nah, yang ini saling berbalik dengan yang bawah itu ya. Oke. Minimal semuanya bisa dulu ngeplot dulu ya. Karena gambar dan lain-lainnya kan sudah ada, codingnya sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti aja. Ingin dipastikan saja supaya semuanya udah bisa. Bagi kalian ini wah ece-ece, kopas-kopas doang ya. MATLAB itu ya buat ilmuwan. Kalau buat programmer itu terlalu sederhana. Karena dia tinggal satu komen aja dijalankan mau ya. Sudah oke? Anda yang berbaju batik sudah oke? Sudah? Sip ya. Di kelas 01, terima kasih ya. Di kelas 01, mohon dicek apakah semuanya udah bisa ngeplot. Jadi pelajaran mata kuliah ini minimal kalian sudah bisa menggunakan MATLAB. Dan nanti untuk banyak hal ya ke depan, satu saat mungkin berguna. Di kelas 01, halo? Mohon dicek oleh asisten ke laptopnya masing-masing. Apakah sudah bisa? Dicek saja keliling ke kelas. Ini kok nggak bisa jalan ya? Tes. Ya. Ini udah ada beberapa yang nyobain, Pak. Ini kok mati ya? Sudah bisa ya? Kelas 01? Tolong dicek teh ke Ini ada laptopnya. yang mau bertanya, Pak? Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, mungkin tadi saya ketinggalan tadi yang X-Lim sama Y-Lim itu plot yang mana ya Pak? X-min sama Y-min itu untuk membatasi aja, kayak V-max sama Y-max itu kalau di
komentar yang lain ya di Python. Itu supaya minimum dan maksimumnya minus 1,5 sampai 1,5 itu yang Yemin kan? Iya Pak. Ya itu cuma ngebatasi aja. Eksperimen coba. Yemin sama X-minnya diubah. Misalkan Y-minnya jadi minus 5 plus 5 gitu. Nanti grafiknya jadi kecil karena dia sumbu Y-nya maksimum jadi minus 5 sampai plus 5. Gitu Mas. Oke Pak, mengerti, makasih Pak. Oke sip ya. Mari kita lanjut kalau begitu ya. Oke. Nah, di sini lihat apa maksud dari persamaan ini. A cos omega T tambah theta sama dengan A cos theta cos 2T. Ini rumus trigonometri ya yang sering kita ingat-ingat saat kita mau ujian masuk ITB lah begitu kan. Pasti harus mengingat-ingat yang kayak gini. Jadi di sini kalau kita lihat ya, the linear combination of weighted cos omega T and sin omega T provides any arbitrary magnitude and phase cosine function. Nah, jadi cos sin ini ekivalen dengan sebuah cosinus. Tapi ini tidak terlalu membawa makna apa-apa bagi kita untuk sementara ini ya. Nah, di sini sudah ada dikasih komentar ya. Ini minus sinus, yang ini lihat, yang ini sinus. Ini bedanya pi. Oh, ini hanya ngasih tahu aja, lihat, membuktikan bahwa minus sinus itu adalah sinus theta yang digeser fasanya sebanyak pi. Plus minus pi, mau di plus mau minus boleh. Jadi kalau digeser 1 pi nih, minus ini jadi plus. Ini hanya ekivalensi aja ya, ini juga sama. Jadi membuktikan ekivalensi dari trigonometri. Nah, mari kita lanjut kepada yang penting bagi kita, yaitu sampling ya, terutama ya. Integral over entire sinusoid, integral over one period sinusoid and multiply by integer infinity. Ya, yang namanya integral itu kan menghitung luas di bawah kurva. Yang ini positif, yang ini negatif. Kalau kita integralkan satu siklus sinus atau kosinus pasti hasilnya 0 ya, karena dia separuh di atas, separuh di bawah. Luas memang bisa negatif secara matematis ya. Waktu juga secara matematis bisa negatif, meskipun pemahaman dari kita waktu negatif itu adalah ke masa lalu. Frekuensi pun bisa negatif. Frekuensi yang negatif itu kalau di kenyataannya memang agak susah, karena frekuensi itu kan kejadian dalam setiap detik. Jadi kalau negatif itu gimana maknanya? Ini agak susah memang maknanya ya. Ada yang memaknai lebih jauh itu di parallel universe katanya. Karena quantum entanglement itu yang lagi mabok quantum entanglement. Nah, ini boleh kalian plot nih, dicoba aja nih hasilnya gimana. Yang ini nih. Nah, ini. Plot program 2.3 dari minus 6pi sampai 6pi nih. T-nya dari pi per 2 sampai 5 pi per 2. Cosinus T yang satu lagi cosinus T1.
Jadi ini hanya ngeplot yang T1 sama T ya. Kalau T itu adalah lima pi per 2 pi per 2 sampai 5 pi per 2. Kalau itu minus 6 pi sampai pi. Coba lihat hasilnya. Oke, nah nanti yang menarik yang ini malahan 2.4. Gak apa-apa lah, kopas-kopas jalanin. Mohon yang dari kelas 01 share screen ya. Dipilih salah satunya. Silahkan pilih, kalau mau yang dipilih hari ini adalah yang sesuai jam sekarang nih. Kalau di kelas 01 NIM 47. Siapa ada di kelas gak? Silahkan share screen. Kita lihat hasil plotting 2.3 sama 2.4. Nah ini yang menarik adalah kalau 2.4 hasil plotnya kayak gini nih. Ini XT dan ya ini X omega. Jadi X omega ini adalah hasil dari plot frekuensi dari T. Jadi kalau kita punya sinyal break kayak gini ya, maka hasilnya adalah di ranah frekuensi kayak gini nih. Sinyal sync ini nih. Kalau si breaknya ini tambah sempit, dibuat tambah sempit, maka ini akan tambah lebar. Ada yang nomor 47 siapa? Di 01 ada namanya? Asisten mohon bantu. Ya Pak, hadir Pak di sini. Katanya belum nyobain karena nggak bawa laptop Pak. Ayo nyobain dulu, kalau bisa loncat aja ke yang 4.2 saja. Yang ini nih. Oh sorry, 2.4. Mungkin bisa pinjam laptop temannya dulu kali ya. Ada yang join ke Zoom nggak? Jadi kelas. Yang di sini coba ya 2.4. Lihat di situ XT. Sinyal XT. Kalau yang di bawahnya sinyal X omega. Jadi yang di atas itu sinyal berbasis waktu, time series. Kalau yang di bawah adalah spektrumnya. Secara praktis spektrum ini, gambar yang bawah ini ya, bagi kita makhluk real yang kita tafsirkan hanya dari 0 ke sini. Kalau frekuensi negatif tidak kita tafsirkan karena dia hanya mirrornya saja tuh. Ya, dia hanya mirrornya saja. Jadi untuk kepraktisan di dunia elektronika dan DSP ya, digital signal processing, maka yang dipakai hanya sebelah aja. Nah sebenarnya ketika kalian nyanyi, kemudian menggunakan Audacity di plot spektrumnya, ya itu sebenarnya yang dilakukan adalah menghitung Fourier transformnya. Jadi ini juga XT di Fourier transform jadi X omega. Kalau sinyal kalian nyanyinya kayak break kayak gini, hasilnya akan kayak gini. Nah manusia itu tapi kan sinyalnya bukan satu sinusoid ya.
sinusoidnya banyak dari 20 Hz sampai 20 kHz rata-rata ya. Ada yang lebih dan banyaknya yang kurang. Kalau bukan penyanyi mungkin maksimumnya hanya sampai di 14 kHz kayak gitu ya. Kalau udah biasa nyanyi, apalagi yang suka nyanyi seriosa gitu, pasti dia boleh jadi lebih dari 20 kHz. Sehingga nanti kalau diplot itu hasilnya di sini 20 kHz masih tinggi ya. Oke, udah berhasil. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, yang ini nih. X omega and corresponding xt by numerical Fourier transform 4 minus 31.4 ya 10 pi ini ya 10 pi minus 10 pi sampai 10 pi. Nih. Jadi kalau di sini kalau kalian punya sinyalnya xt-nya kayak gini dalam dunia nyata kalian tidak bisa menciptakan sinyal yang persegi kayak gini, nggak akan pernah bisa. XT-nya itu ya. Tapi yang bisa di dunia nyata itu sinyalnya paling kayak gini, lihat. Sinyal brick itu batu bata itu yang bisa kita ciptakan hanya kayak gini tuh, sudah masih ada ripple-nya, naik, ripple lagi. Nah, ini sinyal yang pendekatan dari sinyal ideal yang batu bata. Dan X omega-nya lihat di atas adalah ini. Dia hanya diplot untuk minus 10 pi sampai 10 pi. Karena kalau dilanjutkan dia semakin kecil, diabaikan untuk dunia nyata itu ya. Ini udah kecil banget nih ke sini kalau dilanjutkan. Jadi yang kalian plot ini adalah sinyal di dunia ideal. Ini tahingga ini panjangnya. Dan ini juga berlangsungnya tahingga. Cuma kita plot batasi sampai 100 saja. Karena ini pun kan sudah sangat kecil nih, udah diabaikan. Nah, di dunia nyata yang bisa nah, lihat. The inverse transform is performed with numerical method as below nih. XT itu 1/2 pi integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga X omega E J omega T D omega. Diekspansi itu ya. Sehingga hasilnya adalah 2 sin omega per omega. Dan akhirnya didekati nih angka yang ini ya 1/2 pi x0 ditambah 1/2 pi 0 integral ini didekati dengan sinyal yang seperti ini. Dan akhirnya dapatlah gambar yang ini. Sudah mendekati. Ini brick signal di ranah waktu ditransformasikan pakai Fourier jadi ini. Atau dibalik, kalau sinyalnya secara frekuensi adalah seperti ini, ditransformasikan atau diinverse ke sinyal waktu, maka hasilnya jadi kayak gini. Itu ekivalensi antara XT dan X omega gegara menggunakan Fourier transform dan inverse transformnya. Ya. Oke. Nah, yang ini lagi nih 2.5. Lihat. Ketika diperpanjang sinyalnya, lihat.
Atau kita buat lebih pendekatannya lebih banyak lagi, sinyal breaknya lihat di depan sini ya. Sudah lebih mendekati lagi, overshootnya sedikit tuh. Sudah semakin mendekati kepada break, maka X omeganya di atas sudah mendekati sinyal sync lagi. Dan inilah batas insinyur menentukan mau sedekat apa sih kita mendekati ideal. Ya, kalau semakin banyak elemennya, kalau misalkan titik digunakan di fast Fourier transformnya semakin banyak, bukan hanya 64, bukan hanya 128, tapi misalkan sampai 1024 titik, maka itu akan lebih mendekati sinyal ideal ya dalam mengeplot kalau diperlukan ke ranah frekuensi. Oke, baiklah, kita sekarang masuk ke sampling. Xn di sini ya dinyatakan seperti ini samplingnya ya, pakai notasinya kotak tuh. X kotak n adalah X N pada saat dikali TS, T-nya T sampling period. Beda notasi aja sedikit ya. Tuh N elemen Z itu ya bilangan asli ya. Kemudian X titik ini ya. X hasil sampling, kemudian X yang continue, kemudian TS itu anggota bilangan real. Ya, ini notasi matematika yang biasa ya. Bilangan Z, bilangan R kayak gini. Nah, ini ya. Sinyal continue, kemudian disampel, hasilnya jadi discrete kayak gini. TS adalah sampling period. Sampling the sinusoid signal with various sampling frequencies Fs or sampling period Ts. Lihat, yang atas ini sampling periodnya rajin. Yang ini agak malas, hanya 3 kali sampel saja dalam satu periodenya. Kalau yang paling bawah, subplot ketiga nih, ini malahan males banget karena satu samplingnya satu period. Satu period juga ini ya nggak pas ya. Kalau satu periode di sini, ini di sini. Intinya dia membeda-bedakan sampling period. Nah, ini coba kalian plot nih untuk memperlihatkan sampling-sampling ini nih. Silakan ya, ini kita plot karena kita sudah masuk ke sampling, teori sampling kita dan kita praktekkan. Biar kita melihat hasilnya seperti apa. Nah, dicoba. Yang 2.8 ini dicoba. Coba lihat hasilnya. Dan saya mudah-mudahan yang nomor 47 tadi di kelas 01 udah bisa share screen. Kalau udah bisa sekali, tinggal kopas-kopas saja. Nah, ini nanti yang delta kita coba ya. Nah, nanti kita plot. Ini kalau digambar secara manual. Yang 47 siapa? Dikasih mikrofonnya biar bicara dan kemudian share screen. Kalau udah siap, kabari saya. Oke Pak, bentar. Silahkan kita plot dulu ya yang 218. Saya tutup dulu biar bisa share screen.
Nah, yang ini coba dulu. 2.7 dicoba, kemudian 2.8. NN0, NN1, NN2, NN3. Ini punya 3 sampel kita. Samplingnya ada yang pi per 100, ada yang pi per 10, ada yang pi per 2. Nah, jadi kalau yang pi per 100, 1 pi itu 100 titik di sampelnya. Kalau yang pi per 10 kan hanya 10 titik, pi per 2 hanya 2. Nah, dan kita akan ngeplot cosinusnya masing-masing. Atau kalau yang nomor 47, NIM 47 belum siap, cari yang udah siap di kelas 01. Saya mau lihat yang kelas 02 ya, sini ya. Udah bisa? Oke, eksperimen ya, diubah-ubah, coba kalau 1000 seperti apa. Pi per 1000 gitu, sehingga Anda mensampel 1000 titik tiap pi-nya. Ubah-ubah aja biar bisa merasakan perbedaannya. Cuma ngubah-ngubah gini cemen ya bagi anak STI. Yang ini coba yang 2.8 ya. Ini 2.8. Menyiratkan apa dia, coba lihat yang 2.8. Baca itunya dari jangan digabung-gabung, itu di clear screen aja biar enggak terlalu banyak memorinya. Coba clear gitu, kasih komen clear. Clear all. Gimana ya cara ngebuang yang di sini ya? Atau ya kopas aja terus buang ya? Coba yang 2.8 dikopas sekarang. Itu ya hasilnya. Dia apa tuh? Per 100 per 2 ya, kemudian N4 digeser ditambah pi per 4. Digeser-geser kan ininya ya, NN4-nya, NN5-nya digeser dengan pi per 2. Cosinus NN0, NN2, NN4. Oke, coba maknai. Yang 311 itu NN0, XN0. Tes, Pak. Ya, silahkan. 47 udah siap. 47 ya. Mari. Tes. Ya. Suara saya masuk, Pak? Ya, silakan. Sudah terdengar. Iya, Pak, tadi udah coba copy terus di run hasil plot grafiknya itu seperti ini. Ya, oke. Kita sekarang punya berapa plot di sini? 3 ya, 3 subplot ya. Iya, Pak. 3. Oke, subplot pertama menyiratkan apa? Lihat komennya. Lihat skripnya supaya paham. Coba yang subplot pertama itu ngeplot apa dia? Subplot 311. Nah, itu tuh X-nya NN0, Y-nya XN0. NN0 ini apa? Pahami dulu ya. Mari kita sama-sama pahami komen MATLAB-nya. Tuh lihat. Plot yang pertama itu, nah itu ya. Nah gitu aja biar bersebelahan. Subplot yang pertama itu adalah
plot NN0, XN0, K, line style, garis-garis, gitu kan? Iya, Pak. Nah, kalau mau itu dibuang saja ininya supaya lebih luas. Nih yang sebelah sininya dibuang saja. Kemudian yang ini juga dibuang saja layak itunya ya supaya lebar. Supaya untuk gambar plotnya lebih kelihatan. Nah, oke. Coba plot NN0, XN0, apa maksudnya tuh? Nah, dikecilin aja window-nya nih. Window utamanya kecilin. Lebarnya dikurangin. Ya, gitu ya. Jadi nggak saling ganggu. Coba sama-sama dipahami dulu. Maksud dari komennya, plot NN0, XN0, apa maksudnya tuh? Langsung aja dari sini, dari MATLAB-nya. Nah, itu kan sudah di-highlight tuh. Plot NN0, XN0, maksudnya apa? Ngeplot sumbu X-nya NN0. Apa NN0 ini? Halo? Halo, Pak. Yang 0 pi bagi 100 bagi 2 kali pi itu ya, Pak? Ah, itu maksudnya apa tuh? NN0 itu adalah sebuah array atau sebuah vektor yang titik elemen pertamanya 0, setelah itu elemen keduanya adalah pi per 100 dan terus bertambah. Yang berikutnya itu pi per 100 tambah lagi. Jadi itu sebetulnya sampling period. Pi per 100 itu berapa? 0,00314 sekian kan? Kalau ingin tahu sekarang ditulis aja NN0 gitu di bawah, coba di Windows itu. Di Windows-nya. Nah, kan di bawahnya kasih komen ini. Ketikan aja sekarang. Ayo. Di paling bawahnya itu, paling bawah. Nah, NN0 coba ketikan. Enter. Nah, itu dia angkanya tuh. Banyak sekali angkanya ya. Tuh. Jadi NN0 itu adalah bilangan. Mulanya tuh lihat yang terakhir, elemen kedua terakhirnya 6,2518, kemudian 6,2832. Jadi NN0 itu sebuah bilangan, sebuah array yang isinya ada 201 elemen. Angkanya ini gitu ya. Coba scroll ke atas, angka pertamanya berapa? Nah, angka pertamanya 0. Setelah itu kan 0,0314. Terus ditambah lagi 0,0314. Deltanya nih. Deltanya kan ini ya, setiap ke sini ini kok nggak mau ya? Oke. Mau. Nih, ini bertambah nih delta nih, bertambahnya adalah pi per 100 ini 0,0314. Jadi kembali lagi kita plot NN0. Lihat lagi komennya. Plot NN0. Nah, sumbu X-nya berarti yang tadi tuh ada 201 elemen. XN0 itu apa? Cosinus. Warnanya black ini ya, K ini ya. Kemudian line style-nya garis-garis.
Nah, jadi dia pakai garis-garis tuh. Nah, kemudian di sini ada sebentar, ada stem. Nih, ada stem NN2, XN2. Apa NN2? Nah, kalau mau bingung NN2, coba tafsirkan dulu. Nah, ada 3 titik tuh, 0, pi, 2 pi. Ya, dan stem itu adalah itu tuh yang merah. Stem NN1, XN1 ya. Nah, kan barusan stem itu di 0, di 3,14 ya, kemudian di 6,28. Nih ya. Loh, kok nggak bisa lagi? Oh, ini sorry. Ya. Nah, di sini kan stemnya kan dibuat. Ini stem itu seolah-olah kita mau membuat mensampling ya, untuk menggambarkan sampling. Nah, kemudian di plot kedua, di subplot kedua itu stemnya itu NN2, XN2. NN2 berapa tuh? 0, kemudian ya enter aja. Nah, intinya kita kalau stemnya lebih banyak berarti ya kita mensampling lebih banyak. Setidaknya menggambarkan sampling yang lebih banyak. Coba sekarang supaya rame, bikin di subplot yang ketiga itu stemnya lebih banyak. Itu kan stem yang terakhir itu NN5, XN5 ya. NN5. Nah, sekarang bikin Anda NN6 sama XN6. Stemnya supaya lebih banyak. Jangan cuma 3 biji, bikin stemnya 20 biji. Semua bikin ya. Ini sinyal kan dari 0 sampai 2 pi nih. Tolong digambarkan samplingnya 20 stem. Gambarkan. Di plot yang ketiga aja supaya yang ini kan stemnya cuma ada yang cuma 3, ada yang cuma 2. Nah, saya minta sekarang ayo gambarkan sinyal. Bikin aja lah. Mau mengubah ini atau bikin sendiri, kopas dari situ modif, tapi stemnya minta 20 biji. Coba gambarkan. Anda coba juga di sini, bikin aja kok ganti dari situ. Saya ingin stemnya 20 biji. Oke, mari kita lihat ya. Yang lain mengerjakan juga.
Yang NUR 47 silahkan dicoba dulu. Stemnya 20 biji. Oke, Tinggal Pak. ya, Ini tuh langsung diubah aja kodenya gitu, Pak, di dalam sini. langsung aja tampilkan. Kalau sudah bisa aja ditambahkan aja, tinggal bikin variabel baru. Cara NN buat variabel MATLAB tuh gimana sih, Pak? Ini kok enter kayak masuk komen baru? nggak usah di Masuk sini shell aja baru. ada, masih ada di memori. Bikin aja MATLAB itu nggak perlu deklarasi apa, langsung aja NN6 sama dengan, lihat tuh NN5 tuh, kopas aja dari NN5 nih. Kalau ini kan cuma berapa? Anda sekarang bikin array yang 20 variabelnya, 20 biji. Ya, hari ini belajar MATLAB lah sedikit. Tuh ada dari Rahmat Al-Fajri ya. Udah bisa, kalau udah bisa Anda yang dari rumah sekalian biasa share screen. Rahmat bisa? Sebentar ya Pak. Coba Rahmat ya. Boleh. Silakan. Sebelumnya kita ini plotting yang program 2 titik berapa Pak? Yang barusan yang 2.8 tapi stemnya ingin 20 biji. Seolah-olah kita menggambarkan samplingnya 20 sampel. Coba ya. Silakan. Edunex masih mati nggak? Sudah terlihat Pak. Nah, oke. Sudah, ini 20 biji ya Rahmat ya, yang plot 1 berarti ya. Yang plot 1 ini belum saya ganti-ganti sih Pak, sebentar. Ya, Anda kalau ingin bersih, bikinnya jangan pakai subplot. Bikin aja plot biasa aja. Bikin baru sama sekali. Tapi kalau mau menunjukkan di sini juga supaya nggak banyak modif, yang penting instruksi dilaksanakan sudah cukup sih, ini udah kelihatan. Stemnya ada 20 biji. Nah, mana yang membuat perintah stemnya 20 biji yang mana? Ini kan kalau yang ini tinggal ngeplot aja ya Pak. Kalau dari dugaan saya yang baru meraba-raba MATLAB, menurut saya dari deklarasi NN-nya ini sih Pak. Enggak, kalau itu dari stemnya. Oh Anda, ya Pak. ya, saya juga nggak ahli MATLAB ya. Kalian baru pertama kali intuisi, ya bisa langsung nyoba-nyoba aja. Nah, intinya Anda sih membuat ini saja ya. Pada saat membuat stem kan membuat X dan Y-nya. Variabelnya X dan Y-nya aja diubah. Sehingga bisa diplot ada 20 pasangan X, Y. Jadi hilang Pak. Ya, kadang-kadang kebanyakan memorinya itu. Anda jangan gini aja, sekarang yang subplot yang lain-lain dihapus aja. Bikinnya yang subplot 311 aja. Coba hapus dulu. Nah, gitu. Nah, kemudian subplotnya dibuang aja. Subplot 311-nya. Jadi dia hanya ngeplot aja. Masih belum bisa Pak. Masih gak mau ya. Clear all aja dulu deh. Memorinya mungkin kebanyakan. Di komennya clear all dulu.
Nah, di situnya. Nah, oke, sekarang hold off-nya dibuang. Coba hold off-nya dibuang, dihapus. Jangan pakai hold on juga lah. Oh, hold on kayaknya perlu, nggak apa-apa, sok. Dicoba aja lagi. Giliran lagi. Nah, malah di bawah ya tampilnya. Iya, karena ini tadi ngeplot, kemudian langsung stem. Jadi hold on-nya perlu, coba hold on-nya dimasukkan supaya bertumpuk dia. Nah, gitu. Figurnya dibuang aja nih. Ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dua-duanya ada di hold, kemudian ditimpa lagi dengan stem. Tapi ini memang Anda ngeplot NN0, XN0 itu hanya sampai pi ya, bukan 2pi ya. 2pi dia, udah, sorry. Ada 2pi Pak, iya. Iya, betul. Udah 2pi ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Nanti ini dibagi aja di mana ya, Anda punya line group kelas. Ini di Kopas. Ini kan hanya beberapa aja nih. Ada Pak. Di Kopas aja ke sana biar semua orang nanti kalau ngegambar-gambar gampang ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Coba saya akan share screen lagi ya. Mari kita lihat pentingnya teori sampling Bapak Nyquist. Lihat nih, perhatikan ya semua ke depan, ke layar. The general theory of sampling frequency known as Nyquist rate is specified below. Fs is greater than 2 Fmax. Jadi frekuensi sampling itu harus lebih dari 2 kalinya frekuensi maksimum yang ada di dalam sinyal. Nah, karena gambarnya kayak gini, lihat. Ini kita punya sinyal. Kemudian dibuat Fourier transformnya, maka sinyal kita seperti ini. Untuk sederhananya ya, sinyal kita seperti ini. Dan yang di sini adalah dua omega Fmax. Jadi 2 kali frekuensi di sini tuh. Sehingga kalau Anda ingin mensampel supaya salah. Nah, yang terjadi sebenarnya ya di dunia nyata itu, kalau kita membuat sinyal yang sebenarnya adalah dia berulang nih. Berulang kayak gini. Sinyal diskrit itu kalau kita plot di ranah frekuensi, dia sebetulnya berulang-ulang kayak gini nih, alias, ada aliasnya, tetapi aliasnya di frekuensi harmonik. Ingat, ketika kita punya sinyal yang berupa
kayak gini ya di ranah frekuensi, sinyal delta, maka ketika ditransformasikan di ranah frekuensi, maka hasilnya adalah lebar sekali kayak gini. Jadi sinyal delta itu kalau di ranah frekuensi, ini saya gambarnya dengan omega, maka sinyal yang hanya sekali kayak gitu, lebar bandwidthnya adalah tak hingga. Nah, kemudian kalau sinyalnya semakin menyempit, begitu kan? Nah, maka ininya akan mulai berubah seperti kayak gini lah. Nah, kayak gitu. Jadi, semakin melebar di ranah waktu, maka semakin menyempit dia di ranah frekuensi. Kebalikannya kayak gitu ya. Jadi kalau yang kayak gini nih jadinya seperti itulah kurang lebih. Nah, yang merah ini ya. Jadi kalau sinyalnya yang merah ini di ranah T, dia semakin lambat begitu, maka justru kebalikannya di ranah frekuensi dia akan semakin menyempit. Nah, saya hapus ini ya. Ketika sebuah sinyal yang nyata, maka hasil dari ininya berulang-ulang. Berulang. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat sampling, dia harus frekuensi samplingnya lebih dari 2 kali Fmax itu ya. Karena ujung di sini nih adalah 2 Fs. 2 Fmax. 2 pi Fmax ya kalau dalam bidang omega. Nah, ketika kita menggunakan low pass filter, lihat, low pass filter itu akan memotong di sini tuh omega max-nya jadi terpotong. Nih lihat, XT dikasih low pass filter dengan cut off frekuensinya di Fmax, hasilnya adalah XCT. Nah, sekarang dengan dibatasi Fmax-nya, maka sampling kita, frekuensi samplingnya menjadi lebih terkendali. Karena sudah kita bisa menjamin bahwa di dalam sinyal kita tidak ada lagi sinyal yang akan melebihi dari Fs. Karena frekuensi sampling harus selalu dijaga agar selalu kurang dari 2 Fmax tadi. Itulah pentingnya low pass filter. Seperti halnya misalkan untuk voice coding kita. Suara manusia itu untuk suara yang biasa, nih kalau Zoom nih punya ini nih opsinya nih. Ada Zoom itu ada opsi, kalau saya tutup ini ya share screen-nya. Ada opsi suara saya ini mau suara voice atau suara musik. Nah, kalau suara musik Zoom-nya di-on-kan, maka dia sampling frekuensinya akan naik nih, tidak akan dilakukan di katakanlah ya di 8 kHz. Melainkan dia akan menggunakannya di 48 kilosampel per second. Jadi suaranya suara hi-fi gitu ya. Zoom sudah punya itu. Nah, kalau untuk suara kita yang biasa kayak gini, termasuk wireless microphone, termasuk smartphone, dia akan berhenti di frekuensi suara saja. Suara manusia itu yang paling pentingnya adalah dari 300 Hz sampai 3400. Itu suara telepon ya. Nah, maka di 3400 dia potong dengan low pass filter. Dan setelah itu dengan menggunakan hanya 8000 sampel per detik itu sudah memadai. Dan dia menggunakan voice coding itu ya atau vocal coding itu
untuk mengkodekan suara. Karena suara manusia untuk komunikasi sudah cukup di sana. Nah, itu naik quiz rate. Nah, di sini ada contoh soal nih. Find the minimum sampling rate for the following signal. Nih, sinyalnya campuran dari cosinus 100 omega T, sinus 200 omega T, ditambah cosinus 500 omega T, digeser fasanya dengan 1/4 pi, ditambah 7. Nah, ini campuran sinyal. Di sini omega max-nya adalah 500 omega. Jadi omega ini kan 2 pi ya. Jadi F max-nya adalah 250. Oleh karena itu frekuensi samplingnya 2F max 500. Sebetulnya udah kelihatan kalau pakai omega gini ya, 500 pi T gitu di sini. Jadi 500-nya sudah kelihatan karena 2 kalinya. Jadi frekuensi sampling yang minimum yang bisa dilakukan terhadap sinyal ini adalah 500 Hz. Oke, nah sekarang itu mengenai Nyquist rate. Sekarang signal representation, delta function. Delta function itu asalnya Kronecker yang membuat fungsi delta ini ya. Atau yang satunya lagi Pak Dirac delta. Dia matematikawan ya. Nah, delta function itu adalah seperti ini. Delta n adalah 1 pada saat n sama dengan 0. Dan 0 di tempat yang lain. Jadi ini fungsi delta pada saat n-nya 0. Nah, biasanya delta digeser-geser sehingga bisa punya kayak stem yang tadi, ya. Nah, lihat x0 kayak gini, x1 kayak gini. Inilah sampling sinyal kita. Dan kalian dengan menggunakan MATLAB yang diplot sebenarnya kan sampling kayak gini karena MATLAB itu discrete. Yang diplot misalkan NN0 tadi 100 titik antara 0 sampai 2 pi misalkan kayak gitu ya. Terus kita plot dengan garis seolah-olah dari mata kita itu menjadi sebuah sinyal kontinu, padahal ya kita semua kena tipu juga ya bahwa itu sebenarnya sinyal diskrit. Kalau kita menggunakan komputer kayak gini semuanya diskrit sebetulnya, tapi saking dekatnya seolah-olah sudah kontinu. Jadi kontinu itu bisa didekati dengan diskrit dengan sampling rate yang setinggi-tingginya. Sampai persepsi manusia, persepsi visual atau persepsi aural itu tidak bisa membedakan lagi, ya. Nah, kemudian lari ke sini xn 2 untuk minus 2 sampai 1 n-nya. 0 untuk yang lain. Nah, maka lihat solusinya xn adalah 2 delta tambah 2 karena ini artinya di minus 2. Kemudian 2 delta n tambah 1, 2 delta, kemudian sampai n minus 1. Ini kalau digambarkan n-nya sama dengan 1 ya. Coba. Nah, ini dia. Gambarnya kayak gini. Ini adalah disebut UN, unit function. Kalau mulai dari 0, dia nilainya 1. Deltanya 1 di sini, deltanya 1 lagi di angka 1, angka 2. Kalau yang tadi nih, karena udah dikalikan ya dengan 2, jadi kalau digambarkan ini dua untuk n minus 2. Jadi kalau n-nya di sini 0, 1. Nah, ini minus 2 ya di sini ya. Nah, berarti kalau ini adanya dari minus 2. Dan besarnya ini 2 nih. Kalau saya pakai ini sumbu,
Ini tuh angka 2 nih sini. Ya, dia adanya hanya di beberapa titik saja dari sini sampai angka 1 sini. Kayak gitu ya kalau untuk persamaan yang ini. Nah, kalian kalau belajar di SP ini yang dilakukan yang gini-gini aja ya. Fungsi-fungsi delta stem kayak gini. Dan kita sebenarnya menggunakan DSP yang lebih lanjut. Nah, ketika sinyalnya hanya angka 1 saja untuk 0 dan seterusnya, maka dinamakan unit step function. Kalau yang kayak gini 1, kemudian 2, 3, 4 disebut sebagai ramp function. Ya, RN. Oke. Ini shifting the function in time domain. Ini diubah ya. Fungsinya digeser. Ada n-2 internal, ada n index. Karena diubah aja nih dalamnya ya. Oke. Ini untuk pengetahuan tambahan saja kalian. Kalau yang ini adalah decompress. Key value decide the shape. Nah, ini kita tidak akan terlalu mendalam ke sini ya. Nah, ini matematika di bidang fungsi-fungsi menggunakan unit function sama delta. Jadi matematika bikin-bikin kayak gini ya untuk latihan. Dan itu latihan-latihan begini sebetulnya menuju kepada konvolusi. Konvolusi sebetulnya kan menghitung inner product antar dua vektor, tapi yang satu vektornya dibalik, kemudian dia digeser kayak gitu ya. Kita sudah pada tahu, kalian sudah membuatnya juga di tugas ya, yang mengambil dari Wikipedia itu, kalau sinyalnya continue. Sekarang sinyalnya kan discrete. Dan ini yang akan kita lakukan ketika di ranah discrete. Jadi inner product saja antara X dengan H kalau kita mau mengkonvolusikan X dengan H. Dan konvolusi itu XN konvolusi HN. Nah, kita lihat dulu ya Wikipedia untuk membuktikan bahwa konvolusi itu komutatif. Udahlah, nggak usah ya, kalian sudah tahu juga ya di Wikipedia dan sudah pernah kita bahas. Ini kan hanya untuk mengingat kembali saja. Kalau ini ada contoh pertanyaan nih. Decide the energy and power existence of below signals. Nah, ini X1N cosinus 2pi per 4N. Ini matematis sekali ya. Bagi kita agak terlalu jauh sepertinya. Saya tidak akan mengeluarkan ujian dan lain-lain yang begini ya. Kita akan lebih kepada bagaimana menggunakan sinyal ini dengan baik. Oke, kayaknya hari ini kita sampai di sini dulu, udah habis waktunya. Hari ini presensinya terpaksa kita pakai si X dulu ya. Teh Atina bisa tolong di ini para asisten si X-nya dinyalakan dulu. Silakan saja ya, karena waktunya kita buka di si X lama lah, 1 jam ke depan, jadi tidak terburu-buru. Jadi tidak mesti sekarang juga, kita kasih waktu 1 jam ke depan untuk kalian bisa melakukan presensi di CX. Edunex sedang harus mengurusi SSL-nya dulu, kelupaan diperpanjang ya. Jadi mudah-mudahan hari ini
EduNext-nya akan bisa segera sertifikatnya terbayarkan dulu. Ya, sampai di sini dulu hari ini. Terima kasih presensinya. Kita kembali ke CX dulu. Kita buka 1 jam ke depan. Silahkan dilakukan ya. Dan untuk minggu depan, minggu terakhir saya akan lebih banyak bertanya kepada kalian tentang konsep-konsep yang sudah kita bahas selama 1 semester untuk persiapan UAS ya. Dan saya kalau untuk UAS-nya ada 2 komponen. Ada arahan dulu dari STAY mengenai CPMK, CPL, sehingga UAS-nya akan saya tunggu dulu, menunggu arahan supaya sesuai dengan arahan dari Kaprodi. Terima kasih. Semoga sehat semuanya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi semuanya.